Untuk Ramadan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk, maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang. Ya, jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka, untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah. Kita tadi sudah memutuskan pelaksanaan MBG pada bulan Ramadan tetap berjalan karena anak sekolah masuk diberikan makanannya yang kering. Untuk yang muslim yang berpuasa dikasih makanan kering, ya kan? Sekolah-sekolah yang tidak berpuasa seperti biasa. Balita, ibu hamil seperti biasa. Balita kan nggak puasa, jadi seperti buat biasa. Nah, yang pesantren geser waktu, ngasihnya sore pas buka. Jadi nggak ada perubahan. Ada aja satu dua waktu. Hanya SMA umum yang muslim itu ganti makanan kering. Lain-lainnya tetap, ya Pak ya. Yang aktif di daerah yang mayoritas puasa, makanan akan diberikan di jam sekolah. Tapi makanannya makanan yang siap saji yang tahan 12 jam. Untuk dibawa ke rumah, nanti untuk dikonsumsi pada saat buka. Nah, bagi di daerah-daerah yang mayoritas tidak puasa, itu pelayanan normal. Jadi tidak ada perubahan mekanisme. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh Sulaiman Bakri mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG bagi peserta didik di sekolah akan tetap berjalan pada bulan Ramadan mendatang. Ia menjelaskan mekanisme penyaluran MBG nantinya akan dilakukan penyesuaian yang diharapkan tidak mengganggu pelaksanaan ibadah puasa peserta didik. Penyesuaian mekanisme tersebut juga akan diputuskan dalam rapat koordinasi yang melibatkan pimpinan MBG tingkat provinsi, kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Menurut Sulaiman Bakri, koordinasi tersebut juga dilakukan guna menyesuaikan waktu pembagian MBG pada saat bulan suci Ramadan sehingga dapat dikonsumsi saat momen berbuka puasa. Meski mekanisme distribusi MBG selama bulan suci Ramadan belum diputuskan, ia menegaskan program MBG akan tetap berjalan dengan menyesuaikan kearifan lokal dan penerapan syariat Islam di Aceh. Jangan sampai mekanismenya diberikan MBG itu pada pagi hari akan banyak mudaratnya. Banyak mudaratnya kenapa? Karena pada saat dibagikan nanti, saya takutkan nanti anak-anak langsung minta buka puasa. Jadi kita berharap nanti kita akan lakukan diskusi koordinasi dengan pimpinan MBG untuk tingkat provinsi untuk memberi kearifan lokal bahwa pembagian makanan itu pada sore hari. Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh mencatat 16.000 ton beras sudah disalurkan kepada korban bencana banjir dan longsor di Aceh sejak akhir November 2025 lalu. Pada minggu pertama Februari 2026, stok beras yang tersisa berjumlah 2.042 ton yang dipastikan tetap tersalurkan untuk penyintas bencana. Stok beras tersebut tersimpan di sejumlah gudang Bulog, seperti di Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Aceh Tengah. Pimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh, Ihsan, yang ditemui di Banda Aceh pada Kamis 5 Februari menyebut stok beras di gudang Bulog akan bertambah mencapai jumlah 60.000 ton sepanjang bulan Februari ini. Ia memastikan jumlah tersebut aman dan cukup hingga Mei mendatang. Menurut Ihsan, permintaan beras masih cenderung stabil di pasaran, terlebih memasuki musim panen yang terjadi di sejumlah daerah di Aceh. Namun, Bulog tetap melakukan antisipasi jika harga beras mengalami kenaikan. Ihsan menambahkan, pendistribusian beras SPHP akan dilakukan untuk memastikan harga beras di pasaran tetap stabil. Nanti tetap kita menyalurkan apabila ada perintah lagi dari Bappenas terkait pemberian bantuan kepada korban bencana alam ini tetap kita salurkan. Dan ini masih ada sisa 2042 ton lagi. Kalau pemerintah kabupaten kota itu mau mengambil berasnya, kita siap karena barangnya sudah tersedia di gudang.